Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah video record untuk menjawab soal ujian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021 untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu adalah Bapak Adi Mursalin SPMM. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Manfaat analisis lingkungan bisnis adalah memberikan manfaat untuk kita lebih mengenal lokasi dan lingkungan, serta mendapatkan kesempatan atau peluang bisnis yang akan diambil. Lingkungan bisnis atau biasa dikenal dengan business environment dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari 3 aspek penting, yaitu sumber daya atau bahan baku, kapabilitas perusahaan, dan keahlian utama perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari 5 faktor penting, yaitu ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, dan menjawab tantangan pesaing bisnis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis lingkungan bisnis dapat bermanfaat untuk menciptakan peluang baru usaha dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting di dalamnya. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan sangat penting dilakukan perusahaan agar dapat mengetahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki perusahaan serta mengantisipasi peluang serta hambatan yang datang di luar perusahaan. Hal tersebut perlu dilakukan supaya pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor yang dianggap mengancam tujuan perusahaan dan mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan akan memperoleh hasil yang efektif serta membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan terhadap perkembangan perusahaan. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. PESTEL adalah mnemonik yang dalam bentuknya diperluas menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan, yang merupakan konsep sebagai alat oleh perusahaan untuk melakukan analisis lingkungan tempat mereka beroperasi untuk meluncurkan produk atau layanan baru. PESTEL analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis PESTEL analisis adalah pengembangan dari PES analisis. Salah satu faktor pembeda antara analisis PES dan PESTEL adalah faktor hukum dan faktor lingkungan. Ketika menjalankan bisnis, analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor. Yang pertama faktor politik, kemudian faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor hukum, dan faktor lingkungan. Pertanyaan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan non-market strategi. Non-market strategi adalah sebuah proses untuk menangani masalah non-pasar yang dicontohkan oleh kasus Levi-Strauss. Adalah bagian dari serangkaian pendekatan yang lebih luas yang membentuk sistem strategi bukan pasar. Sistem tersebut terdiri dari pendekatan dan tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungan pasarnya. Pertanyaan yang kelima adalah pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan eksternal atau eksternal. Jelaskan alasannya. Kemudian bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak secara khusus. Pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan eksternal karena pandemi tersebut berasal dari negara Tiongkok. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum adalah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian kunjungan pariwisata turunnya produksi sektor industri, turunnya daya beli, kemudian UMKM menjadi lesu, dan kenaikan harga barang yang mengakibatkan inflasi tinggi. Secara khusus di Pontianak, pengaruh pandemik yang salah satunya adalah menurunnya pendapatan bagi pelaku usaha warung kopi dan
perhotelan. Tugas yang keenam adalah mereview video analisis lingkungan bisnis dan lingkungan PESTEL. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan bisnis mikro dan lingkungan bisnis makro. Lingkungan bisnis mikro adalah lingkungan dalam bisnis yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perusahaan. Sedangkan pengertian dari lingkungan bisnis makro adalah lingkungan dalam bisnis yang tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Lingkungan bisnis mikro terdiri dari perusahaan, pemasok atau supplier, perantara atau distributor, konsumen atau pelanggan, pesaing atau kompetitor, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan bisnis makro terdiri dari ekonomi, demografi, teknologi, politik, sosial budaya, dan alam. Selanjutnya adalah review analisis lingkungan PESTEL. PESTEL adalah analisis yang dilakukan secara makro. Adapun tujuan dari analisis PESTEL itu sendiri adalah untuk membantu menilai kualitas lingkungan eksternal bisnis, merupakan kerangka kerja yang membantu bisnis mengevaluasi kualitas lingkungan eksternal. PESTEL sendiri adalah singkatan yaitu Political, Economic, Sosial, Teknologi, Legal, dan Environment. Keenam aspek tersebut harus menjadi perhatian dalam hal melakukan usaha bisnis. Tugas nomor 7 adalah meringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis. Bab 1, analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sublingkungan utama, yaitu ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang unik untuk bisnis. Profesor Payer dan Anderson mendefinisikan lingkungan bisnis adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi kebebasan kelompok seperti ekonomi. Sedangkan Bapak J.A. Raja dan Tuan C.J. Dugan mendefinisikan lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Menurut Profesor Kate Duffy, lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis lokal. Itu rumit dan terus berubah. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlukan sebagaimana mestinya, dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Tetapi kemajuan, kesuksesan, dan keberlangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Pengaruh ekonomi adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang mempengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Ketika ekonomi tumbuh, misalnya, tingkat pengangguran rendah dan tingkat pendapatan naik. Inflasi dan suku bunga adalah bidang lain yang berubah sesuai dengan aktivitas ekonomi. Pengaruh iklim politik dan hukum suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Jumlah kegiatan pemerintah, jenis undang-undang yang disahkannya, dan stabilitas politik umum suatu pemerintahan adalah 3 komponen iklim politik. Faktor demografis merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang, seperti usia, jenis kelamin, ras dan etnis, serta lokasi. Demografi membantu perusahaan menentukan pasar untuk produk mereka dan juga menentukan ukuran dan komposisi tenaga kerja. Demografi adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan referensi belanja unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing memerlukan pendekatan pemasaran dan barang serta jasa yang ditargetkan untuk kebutuhan mereka.
Faktor sosial, sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk atau layanan. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Orang-orang dari segala usia memiliki minat yang lebih luas yang bertentangan dengan profil konsumen tradisional. Penerapan teknologi dapat merangsang pertumbuhan di bawah kapitalisme atau sistem ekonomi lainnya. Teknologi adalah penerapan keterampilan dan pengetahuan sains dan teknik untuk memecahkan masalah produksi dan organisasi. Seorang manajer harus memiliki kemampuan dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan tempat mereka dan organisasi berfungsi. Lingkungan bisnis adalah kumpulan kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Karena organisasi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas, ia harus bekerja dalam kerangka yang disediakan oleh masyarakat dan konstituennya yang tak terhitung banyaknya. Berikutnya adalah ringkasan bab 2, yaitu lingkungan pasar dan bukan pasar. Yang pertama, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu dan ini memerlukan perhatian yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan mau tetap bisa eksis. Perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan hidup perusahaan, beradaptasi dengan perubahan iklim global, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan juga memperhatikan regulasi dan deregulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlindungan kekayaan intelektual, hak asasi manusia, kebijakan perdagangan internasional, anti monopoli, tekanan sosial dari organisasi dan pemerintah, dan aktivitas sosial, liputan media berita, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, dan etika. Yang kedua adalah peran manajemen. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangannya terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan, dan strategi untuk mengantisipasinya. Kerangka kerja, prinsip, dan strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memandu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka. Sebagian besar perusahaan telah menemukan bahwa manajer harus terlibat dalam semua tahap agar mereka dapat mengatasi masalah bukan pasar. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Manajer, bagaimanapun, pada akhirnya harus mengevaluasi kualitas sasaran yang mereka terima dan menghubungkan dengan pengetahuan mereka sendiri yang berkaitan dengan pasar dan lingkungan bukan pasar. Yang ketiga, lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Baik lingkungan pasar dan lingkungan pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing. Dalam lingkungan pasar, perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Sama seperti lingkungan pasar dari perubahan bisnis dan keunggulan kompetitif yang berkembang. Lingkungan bukan pasar berubah dan isu-isu dalam agenda bukan pasar perusahaan juga berkembang. Oleh karena itu, lingkungan bukan pasar harus responsif terhadap strategi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Strategi-strategi tersebut dapat mempengaruhi peluang pasar. Langkah pertama dalam menetapkan setiap strategi adalah membuat aturan permainan dengan cara terhormat dan adil dan memberikan setiap orang kesempatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. Yang berikutnya bagian D, analisis lingkungan ukuran pasar 4I. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteriskan oleh 4I, yaitu isu, persoalan pokok, interest atau kepentingan, institusi, dan informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan referensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat.
Institusi didefinisikan oleh Douglas tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur, lembaga non-pemerintah termasuk media berita yang memberikan informasi kepada masyarakat, serta sentimen publik yang terdiri dari harapan masyarakat dan norma perilaku yang muncul dari etika dan budaya. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Penerimaan publik atas tanaman dan hewan yang direkayasa secara biologis dipengaruhi oleh pengaturan ilmiah dan keprihatinan tentang hal yang tidak diketahui dan dapat berbeda di berbagai negara dan budaya. Informasi disediakan oleh perusahaan, aktivis, lembaga pemerintah, dan media. Tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Strategi-strategi ini saling bersaing dalam konteks institusi dan oleh karena itu, informasi memainkan peran yang sangat penting. Setiap perusahaan dan industri memiliki serangkaian masalah yang harus diatasi. Dan masalah ini merupakan agenda isu bukan pasar yang dihadapi oleh perusahaan dan industri tersebut. Setiap masalah yang timbul ditangani oleh pihak-pihak berkepentingan yang terlibat di arena kelembagaan berdasarkan pada informasi yang tersedia. Banyak masalah dan agenda bukan pasar perusahaan memerlukan strategi khusus dalam menangani masalah tersebut. Dan hal ini juga memerlukan analisis dari pihak-pihak yang berkepentingan, lembaga dan informasi terkait. Hasil dari analisis oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan lembaga serta informasi yang diperoleh dapat memberikan dasar dalam merumuskan strategi. Perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan dan pasar berubah ketika masalah diselesaikan. Masalah saat ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang dimunculkannya. Masalah tersebut berasal dari kekuatan eksternal dan tindakan perusahaan sendiri. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi menghasilkan perubahan mendasar baik dalam lingkungan pasar maupun bukan pasar, menciptakan peluang untuk produk dan proses baru, aplikasi baru dari pengetahuan yang ada, dan dasar untuk penemuan di masa depan. Menimbulkan masalah bukan pasar, pengukuran yang menunjukkan bahwa pemanasan bumi menimbulkan masalah mulai dari standar, hemat bahan bakar yang lebih tinggi, hingga pengunduran hutan tropis. Pemahaman baru, kemudian perubahan kelembagaan, aktivitas kelompok kepentingan, kemudian masalah moral. Yang kedua, mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perusahaan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar tergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Pendekatan ini mengakui bahwa masalah bukan pasar dan perkembangannya dipengaruhi oleh cara bisnis dijalankan. Langkah mendasar dalam antisipasi masalah bukan pasar adalah melihat potensi masalah atau praktik bisnis dari perspektif orang lain yang mungkin peduli. Bagian E, siklus hidup masalah bukan pasar. Perkembangan masalah bukan pasar dapat dipahami dalam istilah siklus hidup. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Secara khusus, siklus hidup masalah bukan pasar tidak mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya masalah dan kemajuan dari suatu masalah. Namun demikian, konsep siklus hidup berguna untuk mengidentifikasi pola dan konsep siklus hidup ini juga berfungsi sebagai pengingat mengenai asal-usul terjadinya masalah, penggunaan serangkai tahapan dalam menyelesaikan masalah, dan mengidentifikasi dampak yang signifikan dari masalah tersebut. Masalah tidak bagaimanapun terjadi dengan sendirinya. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembentukan kelompok kepentingan. Yang ketiga, undang-undang. Keempat, administrasi. Dan 5, penegakan. Ketika suatu masalah berkembang melalui siklus hidupnya, dampaknya terhadap perusahaan cenderung meningkat. Ketika dampak meningkat, jangkau kebijakan manajemen dalam menangani masalah juga menurun. Dampaknya dapat berupa tindakan pemerintah seperti regulasi atau perubahan sentimen publik yang membatasi alternatif yang tersedia bagi manajemen.